Kenapa kamu? Terkejut atau tidak? Aduh, Kejar. Atica, aku datang. Cepat. kui sang bos. Atica, kok kamu berani sentuh wanita bos? Bos, Sawan. Ikuti aturan 3 pisau 6 lubang. bos. Sawan, kita ini saudara. Kamu tahu aku masih punya keluarga Sawan. Apa kamu tidak ingin tahu? Kenapa bos ada di sini? Kenapa kamu mau celakai aku? Seperti kamu main-main dengan aku. Aku juga mau main-main dengan kamu. Aku mohon lepaskan aku. Patahkan tangan kakinya, buang ke penjara hitam jadi tumbal. Oh ya, ada satu hal kamu belum tahu. Apa itu? Hahaha, seru. Seru banget. Malam ini kamu Atica. Tempat kamu kan ada kasus pembunuhan, apa hubungannya dengan kamu? Tempat aku tidak pernah ada yang mati. Apa hubungannya dengan aku? Apa hubungannya, lihat. Ini semua orang mati di tempat kamu. Lau Shu Aji, ada apa? Lau Shu Aji, kemana mereka pergi? Abang bos butuh beberapa saudara yang bisa dipercaya. Aku suruh mereka pergi dulu. Suruh mereka tampil baik. Jangan bikin malu aku. Pergi. Sawan celakai saudaraku, hina harga diriku. Aku pasti tidak akan melepaskan kamu. Karena sudah datang, jangan keluar. Saudara-saudara. Abang minta maaf sama kamu. Apa yang perlu ditanya, kamu sampah. Mati pun tidak ada yang peduli. Ah. Mundur, hahaha. Keluar main, buka tempat tapi bilang tidak punya uang. Uang aku sudah kasih ke saudara-saudara, selain kirim ke rumah. Uangnya udah hampir habis. Udah jatuh miskin gini, masih aja ngomongin kesetiaan, dasar lo. Sudahlah bro, jangan dipukulin lagi, nanti mati. Nanti malah cari orang buat gantinya. Bro-bro semua. Gua udah cacat seumur hidup. Terjebak di penjara lagi. Kayaknya gua gak ada kesempatan buat balas dendam buat kalian. Di kehidupan selanjutnya kalian yang jadi bos. Gua yang jadi anak buah. Gua bakal bayar nyawa gua buat kalian. Kayaknya lo orangnya setia banget ya. Kesetiaan. Anak muda gua suka sama orang yang punya jiwa kesatria. Bantuin gua ngelakuin satu hal. Lo salah orang. Ini bukan masalah. Kalau mau jadi orang hebat harus siap menderita. Rasa sakitnya kayak lahir kembali. Lo kuat gak nahan rasa sakitnya? Rasa sakit fisik. Itu emang gak ada apa-apanya. Oke, bangun. Aduh. Bangun. Lahir kembali. Selama lo bisa tahan rasa sakitnya kayak lahir kembali, lo udah bukan manusia biasa lagi. Segini aja lo gak kuat. Jangan-jangan udah mati, gak mungkin deh. Kemarin gak lihat ada barang berharga di tangan si miskin itu. Kalau gitu gak usah sungkan-sungkan. Cepat pergi, lari. Om tua. Lo belum bilang ke gua mau bantuin ngapain. Ingat wajah mereka, dendam saudara gua. Pasti gua balas.
Orang ini kayaknya gak sembarangan ya. Om tua. Jangan-jangan gua lagi mimpi. Sekarang giliran gua. Sekarang gua udah punya warisan masih mau gangguin gua juga. Atica, kita gak sadar kalau lo orang hebat. Boleh kita ngomong sesuatu? Lo bilang aja 10.000 pun gua mau. Gua butuh tinggal di penjara ini selama setahun, tentu aja setahun ini gua gak bakal tinggal doang. Kalau ada masalah di penjara yang gak bisa diselesain, gua yang selesain. Gak cuma setahun, tinggal seumur hidup pun boleh. Itu emaha jadi hukuman seumur hidup dong. Tidur pun meniru gaya Papu sepertinya. Benar-benar dendam yang mendalam sawan. Aku datang. Atica, Kuisang sudah mati. Apa katamu? Kuisang dibunuh oleh orang yang dikirim Sawan sudah tiada. Dulu kalau bukan karena bos Kuisang, aku sudah mati kelaparan di jalanan bos Kuisang. Aku akan datang untuk berdoa untuknya. Aku pergi. Selamat jalan, bos. Jangan sampai aku kembali lagi untuk menghajar kalian. Ya. Atica masih berani datang. Bos memberiku makan. Atica harus maju. Kuisang dibunuh oleh Sawan. Sawan adalah orang yang kamu bawa. Jadi aku harus menyalakan dupa ini. Baik pengkhianat menyalakan dupa. Aturan kamu harus mengerti. Lewati jalan kematian ini. Aku akan membiarkanmu menyalakan dupa ini. Saudara-saudara, buka jalan untuk Atica. Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Pengkhianat sepertimu masih ingin menyalakan dupa. Tidak takut mati, maju selangkah lagi. Berhenti. Aturan dunia, tidak boleh dilanggar. Lewati jalan kematian ini. Baru bisa menyalakan dupa ini. Dendam bosku, aku Atica. Yang tanggung. Mangga segar, kelapa segar. Orang tua, lihat baik-baik. Ini adalah tanda tangan anakmu sendiri. Masih ingin menyangkal? Benar-benar cap tangan Atica. Aku sering bermimpi akhir-akhir ini. Atica dipukuli sampai mati. Atica di mana? Tidak bisa melunasi utang seumur hidupmu. Jangan harap bisa melihat Atica lagi. Kumohon, di mana Atica? Jangan pura-pura kasihan di sini, masih tidak bisa melunasi utang. Aku akan membakar rumah ini. Bukan kami tidak mau melunasi. Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang, maka ganti dengan nyawa. Atica, kamu ternyata tidak mati. Atica. Atica, mau apa kamu? Ini ibumu, Atica. Kamu berani melakukan ini pada ibumu. Ternyata kamu menyimpan uang di rumah. Ayah, jangan khawatir. Ah, Kurangilah menggunakan pinggangmu, ayo. Ibumu sering mimpi buruk.
Mimpikan kamu celaka. Pergi ke kuil setiap hari untuk berdoa. Ibu, aku minta maaf padamu. Berapa banyak penderitaan yang kamu alami? Sekarang aku akan menyelesaikan masalah ini dulu. Maka aku akan membuatmu mati lagi. Bagaimana mungkin aku sudah memotong urat tangan dan kakimu? Penasaran, rasakan saja. Kamu akan tahu. Ah! Ayo cepat. Bagaimanapun aku dulu adalah bos kalian. Hari ini bos akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi manusia. Jangan mendekat aku bersama Sawan. Jika kamu tahu kamu belum mati, pasti tidak akan melepaskanmu. Ah! Maka bawa aku menemui Sawan. Baik, aku akan membawamu. Ngomong-ngomong, makan tadi adalah pertama kalinya sejak kita kenal. Kamu mentraktirku makan. Aticha, jangan sombong. Di mana sebenarnya Sawan? Sampai. Ayah, Sewen saudara Aticha datang untuk mengucapkan selamat atas kematian Lunlate. Aku bilang ini salah paham, kalian percaya. karena Sawan melanggar aturan bermain kotor, maka keluarga Lunlate juga akan ikut sampai akhir. Kalian sampaikan pesanku. Siapa yang bisa membalas dendam keluarga akan mendapatkan Simua KK on keluarga. Ya, Kamu benar-benar salah paham. Wanita sialan ternyata menyimpan racun di mulut. Jangan pikir kamu bisa mengendalikanku. Keluarga Lunlate tidak akan dikendalikan oleh siapapun. Ayah putrimu datang menemani. Binatang, orang yang hampir mati pun tidak dilepaskan. Sesuka hatimu, aku hanya punya waktu 5 detik lagi. Sebelum aku mati. 5, 4, 3, 2. Apakah kamu menyelamatkanku? Hampir saja terjebak oleh Sawan lagi. kali ini berkat bantuan Tuan Aticha yang membantu menyembuhkan racunku. Jika tidak, keluarga Lunlate tidak akan ada lagi. Non Emaliso, bisakah saya berjabat tangan dengan Anda? Tuan Aticha sudah selesai. Aliso, berikan semua uang di rumah kepada Tuan Aticha. Tunggu sampai aku sembuh. Aku akan datang sendiri untuk berterima kasih. Ya, Sekarang aku memang butuh uang, jadi uang ini akan kuterima. Uang adalah hal yang paling tidak kukurangi, terima saja. Aticha, jangan sampai kamu menimbulkan masalah lagi. Kebetulan aku menyelamatkan Tuan Lunlate ini, hadiah terima kasih mereka. Bagus, mulai sekarang Annie tidak perlu lagi membantu kita. Ngomong-ngomong Annie, Kak korek api. Ikut kakak sekali saja, aku akan bayar 2 kali lipat harga pasar. Lepaskan aku. Siapa yang berani melempar tutup botol padaku tidak sabar mati. Aticha, dasar kamu. Berani melempar tutup botol padaku, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau kamu berani, jangan biarkan wanita keluar berurusan. kamu. Selama aku tidak ada, begini caramu membantu orang tuaku. Dulu si Pincang kadang datang, mereka masih bisa menahan diri. 2 hari ini si Pincang tidak datang jadi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Sial. Aticha, aku tidak mengkhianatimu. Aku tahu. Lama tidak bertemu, Aticha. Tidak menyangka kamu begitu tangguh.
Oh ya, beberapa hari lagi adikku menikah. Sebagai saudara, tidak ada alasan untuk tidak memimpin pernikahan. Aku menunggumu. Aticha. Mata-mata kita melaporkan Aticha sendirian. Masuk ke Hotel Sawan. Tuan Aticha telah berbuat baik pada kita, tidak boleh ada apa-apa, ayo kita pergi. Bodoh, urusan kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Kenapa kamu punya fungsi itu? Menikah dengan Sawan. Siapa lagi kalau bukan orang yang tidur denganku? Adik kecilku yang baik. Memang tidak tahu malu. Ternyata kamu bukan pengantin. Tentu saja bukan orang seperti Sawan. Bagaimana bisa cocok dengan darah bangsawanku yang mulia? Kemuliaanmu hanyalah menjadi mainan orang lain. Aticha, kamu terlalu tinggi menganggap dirimu sendiri. Ah, Seperti keluarga Yingtea yang kalian anggap keluarga kaya. Di mataku hanyalah bidak catur. Kenapa kamu pantas berbicara denganku? Beberapa tahun ini selalu kelaparan demi uang. Aku bisa menjadi bridesmaid, kamu juga bisa. Apa yang kamu lakukan ini wilayah keluarga Yingtea. ternyata kamu merendahkan diri pada keluarga Yingtea. Sedang merencanakan apa? Lama tidak bertemu. Kakakku yang baik. Ternyata kakakku masih tertarik pada wanita saudaranya. Sangat tertarik. Ah. Ternyata hanya terbelenggu oleh yang disebut lawan jenis. Sampah saja, Aticha. Masalahmu, Yale, sudah memberitahu kami. Tidak menyangka di permukaan kamu terlihat gagah, ternyata tulang lunak, hahaha. Sudah kubilang ini zaman apa lagi? Masih bicara tentang kesetiaan pasti. Hanya orang yang bermasalah di otaknya. Ternyata tidak semua orang bisa menjadi saudara. Akan kuperlihatkan padamu apa artinya saudara. Sambut dia dengan baik setiap kali dia menjerit. Aku akan memberi setiap saudara 100.000 uang persekutuan. Sendirian juga berani datang, Aticha. Lihat kali ini bagaimana aku menyambutmu. Camilan ini aku suka. Kenapa masih diam, ayo? Sungguh tidak bisa dilihat dulu. Bagaimana bisa menganggap kalian sebagai saudara? Hati-hati. Ah, Kenapa kamu datang? Si pincang bilang kamu datang sama saja dengan bunuh diri. Jadi kamu berniat mati bersamaku. Aku. hari ini adalah hari pernikahanku. Siapa yang berani membuatku malu akan kuhabisi nyawanya. Ah, Kalian suka uang kan? apa? Aticha, uang tidak boleh dibuang sembarangan. Sekumpulan sampah. Sekumpulan sampah. Hari ini adalah hari pernikahan putraku Yingtea. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Bicara soal harga diri denganku. Lalu apa keluarga Yingtea selalu mengganggu orang lain dan tidak pernah ada yang berani menagih utang dari keluarga Yingtea? Bagaimana jika aku tetap menagih? Baik, tangan mana yang kamu gunakan untuk menagih? Aku akan potong tangan itu. Kapan seorang miskin seperti itu berani bersuara di depan keluarga Yingtea? Memotong tangan saja tidak cukup. Aku akan membuatnya keluar dengan cara yang tidak menyenangkan. Berhenti. Kurang ajar, berani memukul anakku. Sekumpulan sampah, apa yang kalian tunggu? Layani dia dengan baik. Jangan barkantia mati dengan mudah. Dengan aku di sini, Tuan Aticha. Tidak akan mati dengan mudah. Aliso hanya denganmu. Apa hakmu untuk melindunginya, Tuan Aticha? Adalah tamu istimewaku, dia yang membuat keributan. Aku akan ikut membuat keributan Lunlate si tua. Kamu ternyata belum mati. Ayah kenapa kita cekat padanya? Bukan hanya tamu istimewa Aticha. Adalah tunanganku Aticha. Kamu suka padaku kan, kamu pasti. Dulu dia dipenjara karena ingin menguasai aku. Kamu putri Lunlate, tidak mungkin tidak bisa mengatur pria sepertinya.
Aku harus benar-benar mengaturnya. Jika kamu tidak bisa mengatur istrimu, biar aku yang melakukannya. Kamu tahu aku juga punya kemampuan itu. Aku Emaliso, bukan orang yang bisa kamu sebut sembarangan. Sawan ini sebenarnya wilayah siapa? Ayo Emaliso. Tunangan bukan kamu yang membawanya sebagai tamengkan. Sepertinya hari ini keluarga Lunlate akan berkonflik dengan keluarga Yingtea. Kita akan benar-benar berpisah. Keluarga Lunlate ingin melindungi seseorang itu sudah cukup alasan. Sudah cukup memberimu wajah. Jangan pasang dua ini. Pengadilan telah berjuang selama bertahun-tahun. Apalagi yang bisa dipasang di Atica? Keluarga Yingtea telah meracuni saya. Aku juga karena keluarga Yingtea. Lebih dari kekalahan. Orang tua Lunlate, kau pikir aku bisa meracuni Anda sesuka hati? Tanyakan pada orang bodoh ini. Apakah saya tipe orang yang tidak memiliki otak? Kau ingin aku menikah? Lelucon besar. Kau tahu siapa aku? Putri Pengpakte Kota Sabah. Milanda sebenarnya adalah kejahatan raksasa Sabah. Putri Pengpakte sudah selesai hari ini. Mati dalam satu bagian. Lunlate. Tidak, aku tidak memberimu kesempatan. Dengarkan dengan baik. Sekarang beri aku beberapa suara. Kembali ke keluarga Lunlate Anda. Aku akan hidup beberapa hari lagi. Pada saat itu keluarga Yingtea akan memberikanmu gulungan. Ayah tidak memiliki ayah dan anak kita tanpa Atica. Dikatakan bahwa naga yang kuat sulit untuk mengalahkan ular. Siapa yang baru saja mengatakan, naga yang kuat sulit menekan ular? Tuan Pengpakte, kau juga melihat. Keluarga Lunlate ini datang bersama seseorang untuk pernikahan kita. Apa yang dikatakan naga yang kuat? Lunlate, tampaknya kau. Ular darat juga. Terlalu nyaman. Tidak masalah, tapi Pak Pengpakte. Apa wajahmu? Wajah Anda dapat mewakili wajah orang Sabah. Jika kau seperti pria, itu layak untuk putri saya. Ya sayang sekali Pak Pengpakte. Ini adalah pernikahan. Kau tidak boleh membiarkan dia pergi dengan mudah. Untuk keluar dari pintu ini, harus 3 pisau dan 6 lubang. Apa itu 3 pisau dan 6 lubang? Kata-kata hitam di jalan. Akan ada 6 lubang. Pengpakte, saya tahu Anda melakukan ini hanya untuk mengendalikan kota ini. Setelah menikah dengan keluarga Yingtea, keluarga saya Lunlate akan menjadi hambatan terbesar. Hah, Anda juga tidak hidup sendiri. Di usia ini, Keluarga saya Lunlate bersedia menyerahkan semua bisnis. Hanya meminta untuk menyelamatkan nyawa Tuan Atica. Pengpakte ini adalah masalah harga diri, tidak bisa setuju. Anak muda, hentikan niat jahatmu. Denganmu kamu ingin memeras saya. Saya tahu salah ada satu hal. Memang tidak salah. Harga diri saya Pengpakte harus dibayar dengan darah. Saya berhutang nyawa pada Tuan Atica. 6 lubang ini keluarga Lunlate yang tanggung. Urusan saya sendiri, saya yang tanggung. Baru seperti manusia. 3 tusukan 6 lubang. Saya akan melepaskanmu. Siapa yang melepaskan, siapa belum tentu. Ayah. Hebat sekali kungfunya. Saya kira Anda bisa menjadi nomor 1 di Sabah. Akan menjadi orang yang berwawasan, tapi juga orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Tuan Atica, Anda bicara sedikit saja. Kalau tidak nyawa saya dan ayah saya, tidak cukup untuk membayar saya juga. Kuisang, siapa dia dulu bos Anda? Pengpakte Sawan membersihkan Kuisang. Juga untuk rencana Anda. Anda tidak bisa menyalahkannya. Ini juga ada hubungannya dengan Anda. Anak muda, saya bersedia mendengarkan Anda. Sudah memberi Anda muka. Masih berani menanyai saya. Sepertinya Anda benar-benar satu kelompok. Sampah semua. Tuan tua, saya tahu Anda baik pada saya. Tetapi hari ini,
Tidak ada yang bisa menahan saya. Milanda lembut sedikit. Saya cukup mengagumi anak muda ini. Ayah Anda mundur sedikit. Ini adalah ahli. Saya pertama kali mendengar Anda bicara seperti ini. Ini juga pertama kali ada yang bisa menahan saya. Pukulan dengan setengah kekuatan. HMPH sebelum bertarung denganku. Tidak ada pria yang sombong. Yang bisa keluar dengan berdiri. Aku baru pertama kali melihat seseorang yang bisa bertahan di bawah Milanda. Melakukan begitu banyak gerakan. Wanita memang wanita gerakan selanjutnya. Apa menarik rambut? Apakah kamu masih manusia? Tampaknya banyak pria yang dirugikan olehmu. Tidak sedikit. Ah, Aku tidak punya masalah denganmu, jangan halangi jalanku. Bos Basha keluar. Tidak mungkin hanya membawa seorang wanita. aku kalah. Panggil yang lainnya keluar. Sekarang aku akan menyelesaikan ini denganmu. Aku bisa membuktikan ini tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, kamu memberiku muka tadi. Sekarang aku juga memberimu muka. Bagaimana kamu membuktikannya? Mari kita berjabat tangan. Jabat tangan bisa mewakili apa? Bisa saling memahami. Aku cukup mengagumi Tuan Atica. Ini sudah selesai. Ayah mertua ini tidak bisa diakhiri begitu saja bagaimanapun. Apakah kamu tidak malu? Tuan Pengpakte berbicara, kamu masih berani meragukannya, cepatlah mengakui kesalahan. Aku salah. Siapa sebenarnya kamu, mengapa menghalangi balas dendamku? Menghadap Tuan Muda. Jangan main-main denganku jika bukan karena gelang ini. Kamu sudah mati. Tuan Muda, maafkan kami. Kami dulu adalah saudara Supa. Milanda bahkan cacat sejak lahir. Setelah Supa membentuk kembali tulang dan ototnya, baru bisa seperti sekarang. Tubuh yang kuat. Tidak heran aku selalu merasa dia mirip denganku. Apa yang Supa percayakan kepada Tuan Muda? Dia hanya bilang nanti aku akan tahu. Pak Pu. Ah, apa yang kamu lakukan padaku? Ternyata Papu dulu adalah saudara kita. Dia mengkhianati saudara menjadi tokoh besar sekarang. Jadi maksudnya dia ingin aku membalaskan dendamnya. Harus dibalas sekarang. Aku akan melakukan apa saja untuk memperluas kekuasaanku. Tujuannya adalah suatu hari nanti bisa membalas dendam. Supa telah memberikan aku kehidupan baru, dendamnya adalah dendamku juga. Supa hanya pernah salah menilai orang sekali sekarang. Dia mempercayakan tugas ini padamu. Pasti ada alasannya. Ini bukan alasan untuk menghentikan aku membalas dendam. Papu mengincar kota Sabah. Keluarga Yingta di kota Sabah masih memiliki status tertentu kalau dia menemukanmu. Aku tahu. Sawan. Orang ini tidak layak. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Dendam ini aku yang akan membalasnya sendiri. Ya. Cepat pergi dari sini, masa tenggang kalian sudah habis. Tolong masih saja bertahan. Beri kami beberapa hari lagi. Beri kami beberapa hari lagi. Tolong, Pak. Mama, Papa. Apapun itu, mari kita bicara sambil berdiri. Atica. Mama. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Atica. Kamu juga cepat berlutut pada Tuan Kenki. Tolong Tuan berbaik hati. Jangan menyita rumah ini. Atica. Rumah ini selalu milik keluarga kami, apa hakmu menyitanya? Lihat baik-baik hitam di atas putih. Sekarang rumah ini sudah milik Kenki. Cepat pergi dari sini. Papa, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu masih berani bertanya. Ini semua karena kamu membuat masalah di luar. Membuat Mama terlalu lelah. Sampai jatuh sakit parah. Aku terpaksa menggadaikan rumah ini. Untuk menutupi biayanya. Digadaikan. Kalau begitu tebus saja, berapa harganya?
Berapa Mama menggadaikannya dulu? 50.000 uang aliansi. Sekarang kami mau menebus rumah ini, berapa harganya? 100.000 Ani. Ambil uang di kamar. Sungguh murah untuknya hanya sebentar. Sudah 2 kali lipat. 100.000 kau kasihan padaku? Aku bilang 10 juta. Apa? Apa-apa? Aku tidak salah dengar, kenapa kau tidak merampok saja? Wah. Ani yang jual korek api, ayo. Biar aku juga meraba. Kau cari mati. Aticha, jangan cari masalah lagi. Mr. Kenki pasti sedang tidak mood, makanya dia kasih harga segitu. Ayo kita berlutut mohon pada Mr. Kenki. Ibumu lebih tahu diri. Cepat berlutut padaku. Kalau aku tidak berlutut, Kalau begitu pergi dan Baker rumah jelek ini. Bangun toilet umum. kau. Kenki, ya kita jangan marah karena uang. 1 juta mata uang aliansi aku tebus rumah ini. Aticha, Sudah bulat tekadku. 1 juta. Kau lebih pelit dari ayahmu. Barusan menawar sampai 3 juta. Nak, 3 juta memang agak banyak. Tapi rumah ini adalah akar kita. Kenki 3 juta. Bukan jumlah kecil, apa sebenarnya tujuanmu? Haha, tidak kusangka kau mengetahuinya. Sepertinya hari ini, aku tidak bisa melihatmu berlutut padaku. Bukan begitu Sawan. 3 juta bisa kenal dengan tokoh top di Washai. Putra Yingtea, uang ini sangat berharga. Aticha. Bagaimana kau bisa membuat marah orang seperti itu? Bagaimana ini? Aduh. Leluhur, ini semua salahku. Memiliki anak yang tidak berbakti. Kita akan punah. Ayah, ini akan kuselesaikan. Jangan panggil aku ayah. Merawatmu selama lebih dari 20 tahun tidak kusangka. Kau bisa bicara besar seperti itu. Itu keluarga Yingta yang sangat berkuasa. Kalau kamu menanganinya seperti ini, kami yang sudah tua ini bisa menahan mereka. Kamu cepat lari. Biar keluarga kita masih ada keturunan. Ayah, Ibu. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kita tidak ada alasan untuk takut padanya. Aticha, bahkan bosmu Kuisang sudah dibunuh oleh Sawan. Kamu siapa lagi kalau tidak mau pergi? Maka kalian akan ikut mati bersama rumah ini. Aku bilang sekali lagi, letakkan kontrak itu. Lalu pergi dari sini, kalau tidak. Kamu akan menghadapi kekuatan yang lebih menakutkan dari keluarga Yingtea. Mengancam aku sangat takut seseorang yang kenal. Kekuatan yang lebih besar dari keluarga Yingtea ternyata tinggal di toilet. Bang, sekarang kita bawa dia untuk kenal orang besar ini. Oh, siapa si malaikat maut? Nah, aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak mungkin bisa dekat dengan Sawan. Dekat dengan Sawan atau menghadapi aku? Kamu mau pilih yang mana? Mawar merah M. Aliso. Kamulah yang buat onar di sini. Si anak buta tidak tahu Aticha adalah anak buahmu. Aduh. Benar-benar buta. Tuan Aticha adalah tamu kehormatanku. Aku pantas mati. Seperti ini aku tidak bilang berhenti. Jangan berhenti. Paman Bibi, terima kasih, tidak berani. Kali ini terima kasih banyak. Sebelumnya menaruh mata-mata di rumahmu, harap Aticha. Jangan marah. Tidak apa, aku tahu kamu baik padaku. Ternyata kamu sangat percaya padaku, maka aku tidak boleh mengecewakanmu. Kontrak rumah ini kamu mau jual berapa? Siapa bilang berhenti terus pukul Nona M. Aliso? Jangan bercanda, asal kamu tidak marah. Aku akan memberikan semua toilet di sini. Tidak, rumah semuanya untukmu, Nona M. Aliso. Ampunilah, aku mau kompensasi apa kamu sebut saja. Begini saja kamu gantikan aku. Tampar Sawan 2 kali hal ini. Aku anggap tidak pernah terjadi. Nona M. Aliso. Aku manusia biasa, bagaimana bisa ikut campur? Tapi kamu sudah ikut campur. Aku. Hah? Tidak heran bisa sukses. Sangat keras pada diri sendiri ya. Selesai. Wah, ada kabar baik, apa, ceritakan? Mari kita bersenang-senang bersama. Sawan. Tenang, aku tidak akan berbuat macam-macam. Ah, jangan berpura-pura. Tuan Sawan, semua ini
aku lakukan untuk Anda. Aliso, kamu memukul orangku seperti ini. Kamu tidak menghargai wajahku, Sawan. Wah, siapa ini? Bukan orang yang baru saja diputuskan tunangannya. Putra tertua keluarga Yingtea. Aliso, jangan terlalu sombong. Orang Lunlate akan segera masuk dan membereskan. Rasa aman yang terkutuk ini. Sawan, jangan-jangan kamu sengaja datang untuk mati. Hahaha, Atica. Kamu benar-benar besar kepala, aku akui dulu, aku agak meremehkanmu. Atica, kamu bukan siapa-siapa. Siapa yang melindungi siapa belum tentu. Bicara keras pada akhirnya. Kamu hanya bisa bertaruh sedikit. Tapi soal bertarung ada satu orang. Kamu belum pernah menang. Bagaimana takut? Kapu menganggap musuh sebagai ayah. Ingat dulu, di bawah Kuisang kamu tidak pernah menang melawan Kapu. Bos paling menghargai kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Pergilah, jangan mengecewakanku. Ayo. Ternyata masih sangat kuat. Atica, ini waktu seperti apa? Kamu masih memuji lawan. Mundur. Tepat mengenai sasaran. Kamu benar-benar memukul dengan keras. Hari itu ketika kamu berziarah ke bos, aku merasa ada yang tidak beres. Aku menggunakan semua kekuatanku. Kapu ternyata memberikan keringanan. Tahu tidak apa akibatnya, maju. Benar-benar tulang keras memaksa aku. Apakah kamu punya sesuatu yang sulit diungkapkan? Nyawa istri dan anak tidak bisa mengendalikan diri. Kapu, kesabaranku terbatas. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Dulu kamu bilang asal aku bisa memaksa kamu pakai sarung tinju. Aku yang menang. Atica, maaf, kakak salah. Nah gitu dong. Gak ada cara lainnya. Aku akan jaga orang tuamu. Sawan itu siapa kamu gak tahu ya? Aku nggak punya Dia pilihan. gak akan lepaskan istrimu dan anakmu. Sawan, nyawa kamu aku yang ambil. Sepertinya Kapu masih benci sama aku. Gimana jurusku ini manjurkan? Benar-benar pintar aku. Berhenti, tunanganmu datang. Gak mau jaga sikap ya? Kok dia bisa di sini? Ayahku suruh aku bilang ke kamu. Jangan main belakang. Aku mau ngajarin orang di Washai. Masih perlu izin kalian. Aku bisa anggap ini sebagai kamu mau putus hubungan sama keluarga Pengpakte. Ayahku bilang, kalau ada masalah langsung cari dia. Dia akan bantu selesaikan. Kalau ada yang ganggu istri dan anaknya, maka jangan salahkan aku kalau aku jadi beringas. Lepasin orangnya, kakak. Kakak tunggu aku. Terima kasih banyak. Sekarang kamu sekuat apa? Hahaha. Terima kasih sudah kasih ampun. Atica, tenang aja. Mama gak akan meremehkan orang yang hidupnya bergantung sama orang lain. Mama aku. Kamu hidup bergantung sama orang lain boleh papa nggak larang. Tapi anak-anak nanti harus pakai marga kita. Papa aku sama Emaliso gak kayak yang kamu pikir. Sampai kapan kamu mau sembunyikan? Papa mama juga pernah muda. Tatapan Aliso ke kamu nggak sadar ya. Sampai nempel gitu. Sana-sana kamu ikut campur apa? Lihat Annie. Sudah tahu dari dulu aku udah curiga. Ada yang nggak beres sama kalian. Keluarga Lunlate, kenapa kasih kamu uang sebanyak itu? Buat apa kasih uang sebanyak itu? Lihat Atica, kita sehat dan kuat seperti naga dan harimau. Mana ada cewek yang gak tergoda? Pasti dong, hahaha. Kamu lihat siapa yang bikin dia? Aku gak mau ngomong sama kalian lagi, Ani. Ayo kita masak. Cewek kayak Aliso mana ada cowok yang gak suka? Sawan, kamu ini. Wacai memang gak berguna. Kamu minggir, wah, pernikahannya dihancurkan. Di tempat kejadian kapan aku pernah kehilangan muka sebesar ini. Tunanganku malah bantu cowok lain. Kamu bilang Wacai. Kamu suruh kita awasi orang-orang di sekitar Atica. Si mata satu itu sekarang sendirian ngerti. Keluar. Kakak gak sia-sia sayang sama kamu. Kamu masih ada gunanya.
Aticha pasti suka tipe kayak Emaliso bersih. Cantik. Wah si mata satu. Ngomong-ngomong pakai baju bagus buat apa? Kamu mau apa? Aticha udah balik. Ya kamu cari dia. Katanya kamu sama dia teman sejak kecil. Kalau kamu baik mungkin kamu nggak akan terlalu menderita. Kamu juga lihat kan Aticha sekarang hebat kalau kamu berani sakiti aku. Dia pasti nggak akan melepaskan kamu. Hebat banget ya. Ah. Ah. Aticha si pecundang itu belum pernah sentuh kamu ya. Ayo kamu rasain gimana rasanya sama cowok dia yang hebat. Atau aku yang hebat. Ah. Ah kamu benar-benar menjijikan. Ah, Nggak heran Aticha udah lama sama kamu tapi nggak ada niat sama sekali. Kalian ajarin dia. Bener-bener bikin ilfil ya udah mukulin dulu. Buka bajunya lempar ke jalan. ya udah mulai aja kenapa harus pakai pisau? Kalau kena tempat yang nggak seharusnya. Jangan salahin aku. Aticha kamu nggak akan jijik sama aku kan? Mata aku jelek banget. Aku cariin kamu satu mata. Aku ingat dulu. Kamu yang bikin aku cacat ya. Ah Aticha bukan. Semuanya itu ulah sawan si bajingan itu. Kamu harus tahu siapa yang salah jangan salahkan. Saya yang tidak bersalah. Tapi saya ingat dulu. Kamu bilang sudah lama ingin melakukan ini. Kamu benar-benar pantas mati. Saya juga terpaksa tolong lepaskan saya. Saya juga dulu memohon seperti ini pada kalian. Asal kamu melepaskan saya bisa memenuhi syarat apapun. Ingin hidup itu mudah. Saya mau pinjam satu barang dari kamu. Asal kamu melepaskan saya apa saja bisa saya berikan. Ini kamu yang bilang ya. Aduh, Ah sudahlah. Mereka semua menertawakan saya. sembuhkan matamu biar mereka tidak menertawakanmu. Aticha. Sekarang tempat ini kamu yang pegang. Siapa sih kamu minggir? Tahu ini tempat saya masih berani halangi jalan saya. Kamu siapa? Dulu tempat ini milik saya, nama saya Aticha. Kamu itu Aticha ya. Akhirnya ketemu juga kamu. Bro bicara belum selesai. Sudah pukul sekeras ini ya. Bawa Ani pergi dari sini dulu. Ini urusan tidak sederhana. Kak. Wajahnya mirip Kak. Saya akan balas dendam untukmu. Aosa Emu itu siapa buat kamu? Kamu tidak pantas menyebut nama kakak saya pembunuh. Ternyata sawan licik juga. Ah,
Kalian tahu apa yang kalian lakukan. Aticha, selama kamu pegang tempat ini, untuk menghemat uang, kamu tega membunuh saudara kami dendam ini. Kamu harus mati. Kalian semua dibohongi Sawan, semua ini rencana Sawan. Ah, kakak saya tidak kekurangan uang atau wanita. Dia baik pada saudara, bagaimana mungkin dia tega pada kami? Sawan tidak seperti yang kamu pikirkan. Saudara-saudara kita tidak perlu dengar omong kosongnya. Bunuh dia, balas dendam untuk keluarga kita. Aku hanya ingin kalian mendengarku sampai selesai. Kalau mau bunuh-bunuh saja, jangan menghina kami di sini. Kak! Kenapa kau punya foto adikku? Lagi pula mereka saudaraku, aku bawa mereka bersamaku. Lihatlah, aku membalas dendam untuk mereka. Masih tidak percaya padamu. Seperti yang kau katakan, Sawan kaya dan berkuasa. Kenapa dia mau membunuh orang seperti kalian? Kenapa kau punya foto adikku? Lagi pula mereka saudaraku, aku bawa mereka bersamaku. Agar aku bisa membalas dendam untuk mereka. Masih tidak percaya padamu. Seperti yang kau katakan, Sawan kaya dan berkuasa. Kenapa dia mau membunuh orang seperti kalian? Lihat, aku sepenuhnya mampu membunuhmu. Lalu kenapa aku tidak melakukannya? Aku tidak meminta maaf dari kalian. Tapi beri aku sedikit waktu, aku akan memberikan jawaban. Ingat, adikku sedang mengawasimu. Darah dibayar dengan darah. Kalau obat ini benar-benar sehebat yang kau katakan, kenapa kau tidak mencobanya sendiri? Ini adalah eksperimen yang dilakukan Karajan dengan mengorbankan banyak nyawa. Kau tidak perlu meragukan kekuatannya. Lalu kenapa aku tidak menggunakannya? Aticha. Apa? Apakah sifat Aticha sudah berubah? Sampai-sampai tidak segan membunuh saudara sendiri. Sejak kecil aku belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Aku tidak tahan. Aticha itu siapa sih? Tidak ada apa-apanya. Kau tahu siapa pelindung baru Aticha? Pengpakte Atiza. Kalau Pengpakte hilang maka Atiza akan seperti ikan asin di papan. Tapi bahkan ayahku sangat menghormati kekuatannya aku. Kau lupa sekarang di sampingnya hanya ada satu pengawal perempuan. Apakah maksudmu wanita itu sekarang bukan tandingan Wacai? Tunjukkan yang terbaik, aku akan menunggumu kembali. Tidak sabar lagi. Sekarang juga minta bayaran. Aticha ingin melawan keluarga Yingtea. Kau kembali ke kota Sabah. Sayapkan pasukan. Ya? Ayah, mundur saja. Orang ini tidak mudah dihadapi. Mundur, pintu ada di belakang. Mau mundur kemana lagi? Sawan, apa kamu sudah makan hati singa berani? Berpikir untuk bikin masalah di sini. Tua bangka, bagaimana kamu berani padaku? Yingta membatalkan pernikahan, kau ingin menjaga muka Yingta. Lalu mau ditaruh di mana muka itu? Hanya Kilyarga Yingta Kessel. Di mataku tidak ada apa-apanya, lalu kenapa? Masih ingin menikah dengan keluarga Yingtea? Hanya karena keluarga Yingtea ada untungnya saja. Tak tahu diri sekali. Dengan sikap seperti ini masih berani macam-macam. Milanda bisa mengalahkan 100 orang. Dengan kemampuanmu juga berani menyentuhnya. Ternyata dari awal kau hanya ingin mempermalukan keluarga Yingtea. Lalu bagaimana jika iya? Hahaha. Ini sedikit meremehkan keluarga Yingtea ya. Wacai. Orang ini adalah teman dekat Aticha.
Bunuh dia, Aticha pasti akan muncul sendiri. Aticha. Milanda. Wahai wanita ini, jangan sampai kau rusak. Aku harus benar-benar menikmati tunangan ini. Apa kau baik-baik saja? Berhati-hati. Apa sebenarnya kamu ini? Cuma punya tenaga kasar. Perempuan sepertimu. Aku sawan belum pernah mencicipi. Otot kecil ini. Tidak tahu bagian lain. Apakah semuanya keras juga? Aticha, aku sudah pesan makanan dan minuman. Hari ini kita harus makan di luar. Di rumah banyak makanan, kalau tidak dimakan akan busuk lagi pula. Kalau mulut terbiasa enak, susah nanti. Aticha, kau putuskan. Kalian tenang saja. Maka kalian pergilah makan. Tidak tahu apakah bagian lain juga sekeras itu. Pendekar nomor 1 kota Sabah. Mawar berdarah. Benarkah katanya? Wachai. Bagus, sebenarnya aku hanya mempertimbangkan status kita sebagai pasangan suami istri di depan umum. Aku masih memikirkanmu. Sekarang tidak perlu lagi. Tunggu sampai aku bosan denganmu, aku akan membawamu jalan-jalan di jalanan, biarkan semua orang di bundaran tahu kehebatan juara pertama kota Sabah. Bajingan. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya membantunya mewujudkan keinginan kecilnya balas dendam. Penampilanmu tidak manusiawi. Ya ampun, Aticha. Kita kan saudara, tenanglah. Setelah aku menyingkirkanmu, aku akan merawat orang tuamu dengan baik. Takutnya kau tidak akan sampai ke masa itu. Aticha. Bagaimanapun aku memukulmu tidak ada reaksi sepertinya. Kau sudah bukan manusia lagi. Kau juga tidak lebih dari ini. Lagi pula kau hanya manusia, biasa, batasmu hanya sampai di sini. Benarkah? Hahaha, bagaimana? Apakah kau berniat menggunakan tusuk gigi sebagai senjata rahasia? Untuk menghadapi kalian tusuk gigi sudah cukup. Wachai, habisi dia. Apa yang kau lakukan, nyamuk makan gajah? Apa yang terjadi, Wachai? Hei. Jangan menakutiku. Jangan berteriak, dia tidak akan menjawabmu. Tidak, jangan kacau. Sekarang kau tahu takut sawan. Berani menyentuh orang di sekitarku, kau harus membayar harganya. Kehormatan Milanda tukar dengan nyawamu. Aku tidak melakukan apa-apa, tidak percaya. Tidak percaya, tanya saja padanya. Dengan sedikit daging itu menurutmu, dia bisa memisahkan kakiku. Lain kali kau bicara bisa lebih halus. Karena aku tidak melakukan apa-apa. Aticha, bisakah kau melepaskanku? Lepaskanmu. Asal kau melepaskanku, Kiliarga, Ying Ta Pasti, akan memberikan hadiah besar. Sawan. Kau pikir aku bisa hidup sampai hari ini dengan apa? Dengan kekuatan yang luar biasa, dan kecerdasan yang luar biasa. Motivasi saya hidup sampai hari ini adalah untuk balas dendam.
Tolong jangan pukul lagi. Saya anak satu-satunya keluarga Yingta. Anda bisa mengajukan syarat. Ayah saya bisa memenuhinya. Baiklah. Saya ingin mereka hidup kembali. Atica jangan main-main. Berapa harga satu nyawa? Anda bisa sebutkan harganya. Saya sawan akan membayarnya. Nyawa saudara saya. Bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Zaman sekarang uang bisa membeli nyawa. Tidak punya uang berarti tidak punya nyawa. Hahaha. Kalau begitu nyawamu. Berapa harganya? Katakan saja selama saya bisa saya tidak akan menolak. Benarkah? Kalau begitu kamu harus sujud kepada saudara-saudara saya. Sampai saya puas. Sepakat. Selanjutnya serahkan pada kalian. Lakukan apa saja. Keluarga Lunlate akan menjagamu. Saya tahu Atica kamu pasti akan datang. Hei, saya sudah pesan makan malam, ayo makan bersama. Sekarang. Ani pasti sudah siapkan makanannya. Lain kali pasti saya datang. Ingat kata-katamu. Ya. Raja Obat, jangan kirim obat afrodisiak lagi ke sini. Sawan sudah mati. Sampah itu mati ya mati saja. Hanya buang-buang bisnis saya. Awalnya hanya ingin menjalin hubungan dengan keluarga Yingtea dan mengolok-olok Atica. Tidak disangka terus-terusan merusak urusan saya. Mampu menyambung tulang yang patah dan ahli dalam meridian. Orang ini tidak sesederhana itu. Saya harap Raja Obat bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Tentu saja. Tapi untuk imbalan kali ini saya harap Anda menyediakan 10 anak kecil. Untuk saya mengembangkan obat baru. Tidak masalah. Mana ayah dan ibu? Oh, mereka sudah makan. Kenapa kamu tidak makan? Aku takut kalau kamu pulang makan sendirian. Tidak ada yang diajak ngobrol. Suara apa itu? Aku akan lihat. Siapa yang mungkin? Mungkin kucing liar. Kakak Mali menyuruhmu besok ke desa Su untuk menemuinya. Sebenarnya tujuanku hari ini adalah menipu Mu keluar lalu membawa orang tuamu dan Ani untuk tinggal di tempatku. Kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin kamu melihat ketulusanku padamu. Aku ke kamar mandi dulu. Maaf, tempat ini sudah ada yang punya. Nona, aku lihat dari pakaianmu. Pasti kamu anak orang kaya. Bisa bantu aku lihat ini apa? Oh, keluarkan lihat. Kamu tidak membukanya. Bagaimana aku tahu apa ini barang ini cukup berharga? Nona harus dekat-dekat tahu. Cepat buka, Nona harus lihat baik-baik. Ikut aku. Ini bubuk obat. Atica berani merusak rencana kita, aku pasti buat kamu bayar. Kamu yang kasih obat. Reaksimu cukup cepat, kamu harus tahu akibatnya jika dia di tanganku. Kamu berani sentuh rambutnya, aku cabut kulitmu. Tenang, setelah aku kasih dia obat. Kamu berani. Tapi dia yang mau ganggu aku. Hei. Cepat-cepat. Aku sudah bersumpah tidak akan biarkan orang di sekitarku terluka lagi. Jangan salahkan aku. Benar-benar lembut. Tidak menikmati sejenak. Sia-sia batuk. Batuk-batuk.
Siapa kamu, kenapa aku di sini? Cantik sekali. Kasih tahu aku tentang Aticha. Aku akan lepaskan kamu. Aticha? Hanya seorang penjaga preman saja. Sepertinya orang ini tahu sesuatu. Sepertinya Nona M. Aliso belum mengerti kejahatan dunia ini. Kamu tidak berniat mengatakan yang sebenarnya padaku. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu membawaku ke sini? Siapa Aticha? Apa hubungannya denganku? Asal kamu jujur dan mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberikan botol air ini padamu. Kenapa aku bisa? Sangat menginginkan botol air itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bisa menahan godaan air dari ramuan pesonaku sepertinya. Dia memang tidak tahu apa-apa. Sudah sampai di sini. Anggap saja bersenang-senang. Mau minum? Ayo sini. Kenapa aku tidak bisa menahan godaan air ini? Sangat ingin. Aku sangat ingin meminumnya. Berani-beraninya mengganggu orang di sampingku, sepertinya kamu tidak ingin hidup. Hah, kamu datang tepat waktu. Siapa sebenarnya kamu? Orang yang akan mengambil nyawamu. Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan memukulmu sampai kamu bicara. Jagoan kecil, seluruh tubuhku adalah racun setiap kali kamu menyentuhku. Kamu tidak tahu berapa banyak racun yang menempel. Sepertinya aku menang. Oh, benarkah? Apa? Tubuhku ini bahkan pedang dan tombak pun tidak bisa menembusnya. Serbuk obat biasa mau masuk ke tubuhku. Tidak mungkin, bahkan kulit sapi pun. Racunku bisa mengikisnya. Pengetahuanmu dangkal. Aku pernah mendengar tentang seni memutus tubuh. Setelah melewati penderitaan seperti api yang membakar, bisa mendapatkan tubuh yang tidak bisa rusak. Sepertinya kamu cukup berpengetahuan juga, Raja Obat, ya. Kamu sial bertemu dengan musuh alami seperti aku. Teman, kamu dan aku adalah orang yang berlatih. Mungkin lebih baik kita lupakan saja hal ini. Lagi pula kamu tidak kehilangan apa-apa. Benar kan? Maaf, kamu telah menyentuh bagian yang paling kusayang. Aku sudah tidak bisa mentolerir orang di sekitarku terluka lagi. Kamu dan aku adalah orang yang punya guru. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Benarkah apa obat mereka bisa masuk ke tubuhku? Aku memperingatkanmu. Di belakangku ada kekuatan besar. Kalau kamu ingin melindungi orang di sekitarmu, jangan melawanku. Kalau tidak, kamu akan terus menyakiti orang-orang di sekitarku, ya. Pesan terakhirmu lebih seperti pengumuman kematian. Karena kamu mengoleskan racun di tubuhmu, maka di tubuhmu pasti ada penawarnya, benar. kamu mau apa? Tidak, tidak. Kalian semua diciptakan olehku. Kalian? Masa sih, Raja Obat? Cuma sok jagoan aja. Maaf membuatmu kaget. Setengah jam ini aku lari sekuat tenaga. Lihat, aku berkeringat banyak. Aku butuh air. Aku akan belikan air. Kamu mau apa, Emaliso? Jangan-jangan. Emaliso, jangan-jangan Emaliso. Aduh, ini apaan sih besok? Gimana aku bisa ketemu orang? Ani, dengerin aku. Keadaan tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku dan kamu tidak hubungan dekat pada akhirnya. Aku hanya orang biasa. Tidak punya hak untuk bersaing dengan M. Aliso. Apakah aku juga tidak sama? Lihat rumah ini dulu. Setiap kali lewat sini selalu berpikir, kalau bisa tinggal di rumah seperti ini bagus. Sekarang benar-benar tinggal di sini. Tapi karena wanita lain. Ani, dengerin aku, keadaan tidak seperti yang kamu pikirkan. Ani. Jadi kenapa kamu menyembuhkan mataku? Membuatku melihat dengan jelas. Aduh, Ani. Aduh, ini apaan sih? Bodoh, semuanya bodoh.
Meskipun beberapa pria ini semuanya bodoh, tapi akhirnya berhasil mengacaukan air di Wazaiha. Aticha ini pada akhirnya harus aku yang urus sendiri. Aku pasti akan membuatnya membayar. Ada apa langsung bilang? Berita bagus sekali, ada yang bilang aku. Salah satu dari 3 raksasa kota Sabah sekarang. Cuaca akan berubah. Jika ada yang perlu aku lakukan, bilang saja langsung. Jangan berbelit-belit. Sekarang salah satu raksasa di kota Sabah sedang sakit parah. Dia bilang jika penyakitnya bisa disembuhkan, dia akan mewariskan bisnisnya. Kamu ingin memanfaatkanku. Tidak berani, keputusan akhir ada di tangan Tuan. Sekarang dendamku sudah terbalas, saatnya menepati janji pada Supa. Maka kita harus segera pergi ke kota Sabah. Kamu wanita licik, pergi. Jangan sampai aku melihatmu. Kalau melihatmu, aku ingat anakku. Dendam ini harus kamu balas. Dengan apa membalas? Ah, anak ini terlalu dimanja olehku. Berani membuat masalah dengan Peng Pakte. Beisilin di kota Sabah. Apakah kamu pernah mendengarnya? Lalu bagaimana? Aku tidak punya kemampuan menghidupkan orang mati. Ada. Aku punya. Tidak heran keluarga kaya kekayaan ini bukanlah hal yang bisa dicapai oleh keluarga biasa. Belum lagi menggembel Ali Wares and Bias Island. Hanya mendapatkan dukungan Beisilin saja, setelah itu melawan Papu akan menjadi bantuan besar. Sementara jangan sebut nama itu. Ya. Hebat. Ada yang kamu lihat? Tidak heran dia adalah pengawal pribadi orang selevel ini. Langkahnya ringan tapi kuat kekuatannya. Tidak kalah dari Milanda. Di kota Sabah ada orang selevel ini. Duduklah. Adik datang menengokku kali ini. Apakah untuk melihat apakah aku sudah mati? Aku Peng Pakte. Membawa seorang ahli unik untuk berbagi denganmu. Peng Pakte, kamu cari alasan, jangan terlalu berlebihan. Anak muda seperti ini apa yang istimewa? Tuanku tidak suka yang seperti ini. Aticha meskipun muda tapi kekuatannya tidak biasa. Peng Pakte. Aku tahu kamu punya ambisi besar. Sekarang aku sudah masa senja. Jangan bercanda denganku lagi. Pergilah. Tunggu sebentar. Tidak tahu apa yang baik. Tidak tahu apa yang baik. Energi dalam yang kuat, kata-kata yang manis. Mengundang orang hebat, ternyata preman yang kamu undang. Hah, Beisilin. Tangan kananmu ini sehari tidak memutar kenari. Rasanya tubuh seperti terkuras. Apa yang aneh dari ini, kenari ini adalah Pakfu. Hei, dia berharga untuk tuan-tuan, hanya perlu memegangnya. Tubuh akan terasa lebih nyaman. Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kesombongan kalian. Salah mengira racun sebagai obat ajaib. Orang gila jangan bicara sembarangan. Kalian tidak akan percaya, tapi jika kenari ini dibuka, kebenaran akan terungkap. Kenari emas ini adalah harta yang langka. Bahkan truk besar tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana bisa dengan mudah dibuka? Tekanan tanganku cukup untuk membunuh seekor sapi. Tapi lihatlah, kenari ini tidak ada kerusakan. Itu karena kemampuanmu belum cukup. Di seluruh kota Sandakan belum ada yang berani mengatakan kau Wamela. Kemampuan belum cukup jika begitu. Bagaimana mungkin? Ada orang di luar orang, ada langit di luar langit. Sandakan tidak ada orang. Tidak berarti di dunia ini tidak ada orang. Perhatikan baik-baik yang ke-50 ini apa? Serangga ini hidup dari darah hewan. Ketika manusia mendekatinya akan mengeluarkan racun.
Inilah alasan kenapa kamu merasa nyaman saat memegang kenari. Tuan tidak merasa aneh. Padahal tidak ada penyakit tapi tubuh semakin memburuk. Bicara tentang itu Tuan memang. Sejak mulai memutar kenari kondisi kesehatan memburuk. Orang aneh. Bantu aku menghilangkan racun ini. Aku hanya seorang penipu wajah tampan. Bukan dokter Anda. Biarkan saja hidup dan mati sendiri. Kita pergi. Baru saja, ada kesalahan jangan dipikirkan. Minggir. Kamu kan lumayan terkenal kok masih aja ngeyel. Gak baik deh. Kawamela julukannya julukan yang gak goyah kayak gunung. Semuanya berkat kuda-kuda yang solid. Di mulut bilangnya sopan tapi sebenarnya mau maksa kita tinggal. Nggak berani tolong bantu kami mas. Aku mau lihat apa kalian bisa nahan aku. Kamu ini siapa sih? Gimana caramu bisa begitu? Katanya kamu masih belum jago sekarang percaya kan? Asal mas mau bantu. Aku pasti akan bantu sepenuhnya. Dulu aku dengar bisa dapat harta ini. Jadi aku datang. Ini bisa dibicarakan. Kita urus yang penting dulu. Baisilin kamu benar-benar jago main strategi. Mau dapat untung tanpa modal. Mas jangan bilang begitu. Aku bilang pasti ada imbalan besar. Oh ya? Apa yang aku mau? Mungkin bisa hancurkan seluruh keluargamu. Aku PS Island. Walaupun nggak sampai berkuasa sepenuhnya. Tapi mau hancurkan aku dengan mudah. Mimpi di siang bolong bilang aja kamu mau apa. Aku mau satu janji darimu. Janji apa? Aku pasti akan melawan Papu nanti. Aku harap Baisilin ada di pihakku. Nak kecil. Kamu kenapa sih ganggu bintang sial itu? Itu bukan urusanmu. Kamu jawab aja mau setuju atau enggak. Kawamela tadi kamu juga sudah bertarung dengannya. Gimana rasanya? Kayaknya 10 aku. Masih nggak ada apa-apanya mau bunuh aku incar hartaku. Asal bantu Baisilin hidup 2 tahun lagi. 2 tahun ini nyawaku. Aku serahkan padamu. Deal. Kekuatan ini. Sudah lama aku nggak merasakannya. Jangan senang dulu, ini cuma solusi sementara. Kalau mau sembuh beneran masih butuh ginseng 1000 tahun. Apa? Ginseng 1000 tahun? Ini kan sesuatu yang sulit didapatkan. Ya sudah, kita serahkan saja pada takdir. Mas kamu ini bercanda ya? Bercanda HMPH. Omong kosong, kamu mau aku percaya pada janji semata. Baisilin, kamu bisa sampai di posisi sekarang. Cara kamu melindungi diri bukan sembarang orang bisa menyaingi. Gimana caranya supaya kamu percaya padaku? Sederhana, dalam beberapa hari ini. Aku akan merawatmu dengan darahku dan kamu harus menunjukkan komitmen yang nyata. Apa kamu mau aku terang-terangan melawan Papu? Sudah diketahui umum 3 raksasa di kota Sabah. Teatemi adalah perwakilan Papu di kota Sabah. Aku mau kamu berbalik melawan Teatemi. Mas kamu masih terlalu muda. Tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Kalau sudah melakukan hal ini, tidak ada jalan kembali. Nyawaku saja diberikan orang lain. Kamu bilang saja bisa atau tidak setuju. Baik nyawaku. Aku serahkan padamu besok. Aku akan mengadakan pesta mengundang Teatemi. Ini ginseng 1000 tahun yang Aliso minta aku bawa untukmu. Ah, ginseng semahal ini kok kamu buang? Kamu ini biang keroknya. Kalau bukan karena kamu mengacau pernikahan Sawan, mana mungkin dia nekat mengganggu pengpakte itu. Anakmu ini kejahatannya sudah melampaui batas. Kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Naham. Jangan kira karena ini bukan Wazhai aku tidak bisa apa-apa padamu. Jangan lupa. Di Wazhai masih ada keluargamu. Kamu mau mengancamku. Cuma dengan ginseng jelek ini. Mau balik modal ya Ham? Wazhai Yingtea, Baisilin setuju bertemu denganmu. Nah. Tunggu aku menyelamatkan Baisilin. Keluar dari pintu ini. Itu saat kematianmu. Mr. Baisilin Sawasde. Katanya.
Kamu punya obat ajaib yang bisa membuat awet muda. Hahaha. Apa ini? Ini adalah hasil penelitian yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaanku. Obat yang telah dikembangkan. Jika kamu menyuntikkannya ke dalam tubuh, kamu akan langsung mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Lalu bagaimana kamu membuktikannya, Tuan Beisilin? Sudah lama mendengar bahwa bawahanmu Kawamela ahli dalam bela diri. Bagaimana menurutmu kemampuan bela diriku? Langkahmu goyah, tubuhmu kosong, hanya sebuah kulit yang berjalan. Hahaha. Jika kamu tidak bisa mengalahkan kulit busuk ini, si kecil yang melompat-lompat. Baik, hari ini, aku akan menunjukkan padamu, siapa si kecil yang melompat-lompat itu. Ah! Hahaha, bagaimana mungkin? Tuan Beisilin, kamu juga melihatnya. Asal kamu menyuntikkan obat ini seperti aku, kamu juga bisa seperti aku. Kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Benar-benar ada harta seperti ini. Hahaha, harta apa? Maka aku juga ingin melihatnya, Pengpakte. Kembalikan nyawa anakku. Oh, siapa ini anjing terlantar dari Washai? Kamu datang ke kota Sabah untuk apa? Setelah aku membantu Beisilin memulihkan masa mudanya, orang pertama yang akan aku urus adalah kamu. Beisilin, apa kamu tidak ingat janji kita? Tentu saja aku ingat. Tapi jika obat ini benar-benar seefektif ini, permintaanmu sangat berbahaya. Sulit bagiku untuk terus bekerja sama denganmu. Kamu ingin mendapatkan apa dariku? Aku ingin membalas dendam untuk anakku. Bunuh dia jika kamu menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Aku bisa memenuhi keinginanmu, Tuan. Jika kamu menyuntikkan obat ini, juga bisa mencapai efek seperti ini, itu jauh lebih baik dibandingkan aku berlatih keras selama 30 tahun. Jika kamu berkata begitu, saya sudah memutuskan. Tunggu. Anak muda, kamu tidak berhak bicara di sini. Jemput dia dan usir dia keluar. Belum sembuhkan penyakit Beisilin. Sudah belajar perintah orangnya. Jago bicara. Baik. Nanti aku urus kamu. Aku tunggu Beisilin. Ginseng berusia 1000 tahun ini aku sudah dapatkan untukmu. Sekarang mundur tidak baikan. Ginseng berusia 1000 tahun ini. Aku juga bisa beli, sebut harganya. Kamu harus pikir baik-baik mau percaya yang ada di tanganku ini. Ginseng berusia 1000 tahun yang asli. Atau percaya pada sebotol obat yang tidak jelas asalnya. Kawamela bilang, kekuatan kalian seimbang. Ini membuatku sulit memilih. Begini saja. Kalian adu kekuatan, buktikan dengan kemampuan. Baik. Beisilin, aku beritahu kamu. Aku paling benci dikhianati hari ini. Aku akan tunjukkan akibatnya mengkhianati aku. Anak kecil berani, jangan lari. Berani tangkap aku. Kamu pengecut, aku lihat kamu cuma segini kemampuannya. Kenapa sudah tidak bisa lagi? Hanya punya tubuh kuat, tapi tidak punya dasar kungfu. Bagaimana menurutmu? Aticha memang hebat. Tapi kid if you can carry anak biwa. Anda lihat penampilan Yingtea. Kalau Anda punya tubuh seperti itu, bagaimana jadinya? Aku tahu harus bagaimana. Aku umumkan aku bekerja sama dengan Yingtea. Aku sudah tahu. Tidak ada yang akan menolak tubuh yang kuat. Siap berperang, Beisilin. Kerja sama yang menyenangkan. Ah, Aticha ini bagaimana? Itu hanya trik kotor. Obat ini hanya memicu potensi manusia. Pinjaman pasti harus dikembalikan. Kalau tidak bisa seperti kakinya itu, langsung rusak ya.
Tadi aku tidak melawanmu. Untuk menguras tenagamu. Lihat kapan obat ini bisa bertahan. Ah, kenapa kau tidak memberitahuku? Kau harus berurusan denganku. Kau benar-benar berpikir aku bodoh Ani. Ayo pergi. Teman kecil jangan pergi. Baisilin, aku ingat aku bilang. Pengkhianatan yang paling dibenci. Saudaraku, aku salah, aku juga impulsif. Terkutuk. Saudaraku, memaafkanku. Baisilin, Anda harus tahu. Tujuan datang hari ini. Biarkan saya membuat janji dengan Teatemi. Buktinya berdiri untuk merobek wajah. Aku tidak ingin. Kau mengecewakanku untuk kedua kalinya. Hahaha. Baisilin, orang masih memintaku untuk makan malam apa? Berani menghalangi jalan Lauzu. Ya, Peng Pakte ada di sini. Mari kita bicara tentang tempat ini setelah Baisilin pergi. Cara membagi Teatemi. Apakah Anda dan saya tidak menaruh tulang tua ini di mata saya? Ah, orang tua Baisilin. Siapa yang membuatmu tidak beruntung? Maka Anda hanya menempatkan tangan dan tempat Anda. Berikan semuanya padaku. Aku akan menikah. Melahirkan putra dan nama belakang Anda. Rumah Baisilin punya simbol. Ah, Teatemi. Jangan terlalu menggertak orang. Sialan sekarang anak buahmu. Ada beberapa orang yang mendengarkan Anda. Tidak takut untuk memberitahu Anda tahun lalu. Saat ulang tahun ke-60. Aku mulai membeli. Teatemi. Ternyata pada hari ulang tahunku. Kacang kenari yang dikirim Papu bermasalah. Hahaha. Aku akan mengagumimu. Bahkan hadiah lawan. Berani menerimanya. Mati untuk menghadapi dosa. Kawamela, beri aku telapak tangan. Kau juga ingin. Tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa berdiri di belakang saya. Bos Papu berani. Kamu pikirkan baik-baik konsekuensinya. Hidup beberapa hari lagi itu sudah untung buatku. Aku nggak bisa nerima ini. Kawamela. Orang tua. Ternyata nggak mau hidup. Nggak ada pertimbangan sama sekali. Gimana nih Kawamela ini? Kayaknya nggak bisa ngalahin dia. Gerakan Kawamela udah puncaknya kayaknya tadi. Nahan pukulan Ningtea sampai luka parah. Kayaknya di sini selain kamu. Cuma Peng Pakte cewek itu yang bisa bertarung. Teatemi, meskipun aku mati. Sebelum aku mati aku nggak bakal bikin kamu enak, orang tua. Dari dulu aku nggak suka sama kamu. Mengandalkan kekayaan keluarga. Di kota ini jadi raja. Kalau nggak ada uang kamu nggak ada apa-apanya. Kamu pas banget. Hari ini kamu yang mulai. Pas banget pakai kesempatan ini. Buat bikin kamu cepat ke surga. Aduh. Peng Pakte orang tua yang mau mati. Mati itu berguna buat semua orang. Kamu pasti nggak sadar ya HMPH. Kamu juga harus tahu hubungan aku sama Papu. Aku nggak bakal biarin orangnya jadi besar dan kuat. Peng Pakte sebenarnya. Papu nggak berniat buat bikin orang supa punah. Kalau nggak mungkin dia biarin kamu berkembang selama ini. Alasan muluk-muluk belum ngerjain aku. Karena aku belum cukup penting HMPH. Kayaknya kamu nggak sebodoh yang Papu bilang. Dua mata-mata Papu yang aku tempatin di sampingku kemarin. Sudah aku ketahui, gimana kamu bisa tahu? Jangan-jangan aku juga bisa pasang mata-mata di samping Papu. Meskipun kamu tahu rencana kita terus, kenapa? Cuma modal kamu orang tua yang mau mati. Sama satu lagi bekas anjing terlantar. Ngapain lawan Papu bisa nggak menang? Harus coba dulu baru tahu, nggak tahu untung rugi. Kalau gitu hari ini, aku kasih kamu pelajaran. Ah, cuma modal segitu. Berani-beraninya melawan bos. Aticha cepat bantu dia. Nggak nyangka Peng Pakte udah sekuat ini. Ketemu lagi nanti salah satu dari kita pasti mati. Kasih aku satu lagi. Tidak bisa. Tuanku, tunggu sebentar Teatemi.
Hanya bida Papu saja tanpa dia. Masih ada yang bisa naik jabatan lagi pula. Lagi pula kita butuh seseorang untuk memberi kabar. Adik. Sekarang saya sudah menyatakan sikap saya dan Papu. Bagai air dan api tidak bisa bersatu. Nyawa saya Adik akar ginseng ini sangat berguna. Orang tua bangka anjing terlantar. Seperti ini saja kamu tidak bisa atasi. Kamu bilang saya butuh kamu untuk apa pengpakte? Menemukan mata-mata kita. 1 tahun tidak ketahuan. Hari ini tiba-tiba ketahuan. Jangan-jangan dia sudah kembali. Sampah. Pembagian kekuasaan kota Sabah tunggu, sampai Beisilin mati dulu. Sekarang di Washai, hanya tersisa keluarga Lunlate. Ini saat yang tepat untuk kita menyusup. Anda berniat turun tangan sendiri. Ada mata-mata di sekitar, bagaimana saya bisa tenang? Menyerahkan kekuasaan kepada kalian. Urusan ini saya yang akan tangani. Tidak merasa. Sekarang kelihatannya tuanku kita. Sangat sulit ya. Putri saya tidak pernah kalah. Seseorang yang selalu menang. Seseorang yang tidak pernah kalah. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan saja? Oke. Ah, Aticha, kamu kenapa? saya merasakan Papu. Sudah datang ke Wazai kalau kita langsung menyerbu. Berapa persen kemungkinan menangnya? Papu pikirannya sangat teliti kalau dia berani datang. Mungkin tidak ada peluang sama sekali. Papu meninggalkan sarangnya. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Kedatangan Papu kali ini pasti untuk mengatur strategi besar Washai. Kalau kita menaikkan Aticha ke tahta nomor 1 Washai, menciptakan kesempatan untuk 2 orang berunding, tidak bisa kenapa. Saya pernah melihat Papu bertarung dengan Supa. Saya rasa Aticha tidak punya jaminan menang. Papu ini. Apakah dia tidak punya titik lemah? Papu tidak pernah membiarkan petarung menyentuh tubuhnya. Tidak ada yang tahu di mana kelemahannya. Adakah cara untuk mendekati tubuhnya? Papu ini sangat berhati-hati. Cari saja tukang pijat. Hanya cari yang buta. Pijat orang buta. Kamu sekarang kumpulkan semua orang buta yang mencari nafkah dengan pijat di seluruh Washai. Apa yang kamu rencanakan? Agar Ani tidak merasa rendah diri karena matanya. Sejak kecil aku selalu menemani Ani bermain permainan orang buta mungkin. Tidak ada yang lebih mengerti orang buta selain aku. Tidak bisa. Ini seperti masuk ke sarang harimau. Kalau tidak hati-hati. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Tunggu di sini, paman akan segera datang. Kamu tukang pijat yang baru. Ya, Paman ini yang aku cari. Tukang pijat terbaik di seluruh Washai. orang ini Papu. Kau terlihat seusia denganku. Apakah yang terbaik baru tahu setelah dicoba? Bulayan aku haus, kamu siapkan. Ya, mulai saja. Ya, Biar aku lihat tukang pijat terbaik di Washai. Seperti apa tingkatannya? sekarang adalah kesempatan terbaik. Tapi naluriku mengatakan, tidak bisa langsung menghabiskannya. Bos, apakah kekuatanku cukup? Tulangnya membuatku merasakan orang ini sudah sangat tua. Tapi mengapa otot di bawah kulitnya sangat kuat dan bertenaga? Tukang pijat kecil, keahlianmu bagus. Sejak kecil tidak bisa melihat jadi lebih baik dari yang lain. Bagus, kerja keras pasti membuahkan hasil. Kamu akan sukses. Dan aku akan menggunakanmu sebagai batu loncatan. Airnya datang cepat. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Bos mau minum air dulu. Kamu lakukan sesuai caramu. Ini mau ngapain? Nyaman. Aku bilang kenapa bau darah di ruangan ini sangat kuat, ternyata begitu. Ini sedang mengganti darah. Selama ini ada kabar bahwa orang kaya asing mengandalkan yang dipelihara. Anak muda setiap hari menyediakan darah segar untuk diri mereka sendiri. Mengganti darah dengan cara seperti ini. Untuk mencapai tujuan tetap awet muda. Tidak menyangka di sini bertemu. Om, kamu masih haus, turun saja. Shifu, lihat saya ini. Bagaimana kondisi tubuh saya?
Tubuh Anda saya agak tidak mengerti. Kelihatannya otot kuat tapi otot Anda tidak bisa menopang tubuh Anda. Kamu orang pertama yang berani mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Tidak berani menyembunyikan. Wah, sayang sekali. Saya punya teman lama. Sebenarnya bisa membantu saya membangun kembali tulang, tapi tidak mau membantu saya. Karena uang yang Anda berikan tidak cukup banyak. Jadi dia tidak mau membantu Anda. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang, bagi saya bukan masalah. Teman lama saya itu sangat keras kepala. Meskipun ditentukan oleh surga, saya tidak punya keberuntungan untuk mengubah takdir. Terlalu dalam saya benar-benar tidak mengerti tapi manusia tidak untuk diri sendiri. Prinsip bahwa surga akan menghukum saya masih mengerti. Jadi dia mati muda. Dan saya sekarang hidup dengan baik. Tetap bos yang hebat. Ternyata di sini. Om tidak baik sudah besar. Sedikit masalah panik di rumah masuk seorang pria berbaju hitam. Bukan rumah kita kehilangan apa. Beli lagi saja orang itu, menemukan waduk bagaimana dia masuk. Tadi bukan pergi menggembel, dia mengkaki dikira. Baru sadar kurang satu orang cepat pergi. Sampah orang itu terluka pasti tidak jauh larinya. Ada sedikit masalah di rumah saya suruh sopir naik. Antar kamu pulang. Rencana sudah selesai. Selanjutnya lihat anjing tua ini. Bagaimana menghadapinya? Cepat naik. Si buta kecil sekarang antar kamu ke toko. Tolong jaga saya yang buta ini. Ya seharusnya begitu. Kalau bukan karena kamu buta tidak mengenali saya, nasibmu akan sama seperti sopir itu. Tapi saya bukan orang buta. Ati cakok kamu. Seharusnya saya yang bertanya, saya bosmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Sejak dulu saya curiga kamu dan Peng Pakte. Bukan ayahmu sebenarnya. Mana ada ayah yang menjadikan anaknya sebagai bodyguard? Saya memang bukan anak Peng Pakte. Peng Pakte tahu saya akan datang malam ini tidak ada alasan. Mengirimmu untuk melakukan hal yang tidak perlu. Jadi malam ini kamu melakukan tindakan tanpa izin. Saya akan menerima hukuman sendiri. Kamu tidak mengatakan apa-apa sulit bagi saya untuk membantumu. Membantu saya Peng Pakte juga bilang akan membantu saya. Tapi saya menunggu selama 10 tahun. Tapi setidaknya kamu tahu hubungan saya dan Papu tidak akan pernah berakhir. Jika saya bisa membantumu sekalian, mengapa tidak? Saya sedang mencari adik saya. Adikmu juga diculik dan dikurung. Hari ini saya rencananya akan menyelamatkannya. Tapi saya bahkan tidak bisa mendekati tempat itu. Saya bisa membantumu. Mengandalkan pria lebih baik mengandalkan diri sendiri. Malam ini saya tahu titik lemah Papu. Kamu berani mendekati Papu sendirian berarti kamu masih punya nyali untuk sementara. Saya percaya kamu sekali. Ternyata kamu juga tidak tanpa perasaan. Rencana besok akan dimulai Papu sampah itu. Hidup sehari saja sudah bencana bagi dunia Ayo. Semoga sukses. Tentang rencana besok sebenarnya masih ada celah. Oh, celah apa? Lihat kamu anak miskin. Tiba-tiba berdiri di puncak Wazhai. Siapapun akan curiga. Itu yang tidak saya pikirkan. Saya punya cara. Cara apa? Jika semua orang di Wazhai tahu, kamu tunangan saya itu saja. Tidak bisa kamu punya cara yang lebih baik. Saya Rencana sudah mendesak, semua rencana harus diprioritaskan. Sudah diputuskan. Sudah kubilang anak ini pasti ada hubungannya dengan Emaliso. Pasti ada sesuatu. akhirnya dia memilih jalan hidup yang mudah. Sudah kubilang Atica akan sukses, tapi tidak menyangka dengan cara seperti ini. Keadaan di Wazhai kacau balau. Ternyata seorang pemuda miskin bisa memanfaatkan situasi dan membuat Wazhai stabil kembali. Ini tidak menguntungkan bagi kita keponakan. Tentu saja ini hal yang baik bagi kita. Seorang yang hidup dari orang lain, bukankah itu lebih mudah dikendalikan? Oh, paman memang bijaksana. Tampaknya takdir menentukan aku akan dikenang dalam sejarah. Atica, lihatlah surat kabar tidak bermoral ini. Tulisannya sangat buruk, bagaimana bisa dikatakan hidup dari orang lain. Apa masalahnya, biarkan saja mereka bicara. Lagi pula itu tidak benar. Aku tidak terima Ani pagi-pagi sekali. Sudah bercanda dengan tunangan orang lain. Tidak baik bukan? Bagaimana, ada kabar? Berhasil, undangan dari Papu sudah datang. Paman, bagaimana jika Atica tidak datang Bulai En? Orang hidup di dunia ini pasti membawa kebiasaan duniawi. Bayangkan jika kamu hidup dari orang lain. Sekarang ada kesempatan di depanmu.
Apa yang akan kamu lakukan? Tentu aku akan melepas topi itu. Nah, itu benar. Jadi Atica pasti akan datang. Keluar. Pantas saja hidup dari orang lain. Di rumah melakukan pekerjaan perempuan masuk. Ruangan ini sangat kental dengan energi feminin. Apakah tidak apa-apa jika menyentuh tangan? Oh, aku tidak terlalu familiar dengan tata krama di sini. Ternyata benar-benar tidak berguna. Bersalaman saja bisa gugup seperti ini. Papu memang unik. Di tempat seperti ini menerimaku. Tampaknya benar-benar tidak menganggapku penting. Aku memang tidak suka tempat asing. Katakan, Kalau begitu aku akan bicara. Aliso, kamu terlalu serakah. naga kuat sulit mengalahkan ular lokal. Waze sekarang adalah milik keluarga Lunlate saya. Keluarga Lunlate saya juga tidak terlalu serakah. Hanya bisa makan berapa banyak. Kita akan makan sebanyak itu. Benar-benar wanita yang luar biasa. Sepertinya kamu layak bekerja sama dengan saya. Kamu mau bagaimana? Saya bisa membantumu menelan seluruh Wazhai. Langsung saja katakan syaratmu. Saya butuh keluarga Lunlate untuk memberikan dukungan finansial kepada saya. Berapa? 50%, Tidak mungkin. 40%. Keluarga Lunlate kami belum ingin terjebak dalam bahaya. Atica ngapain diam, ayo pergi. Benar-benar Tuan Atica. Baru orang yang saya cari. Atica, kamu berani melawan. Saya bilang saya ingin bicara dengan bos. Atica, jangan lupa siapa kamu sekarang. Saya bilang saya ingin. Kamu sekarang melawan perintah saya. Saya bilang saya ingin bicara dengan Papu. Benar, jangan merusak suasana. Baiklah, saya akan menemanimu keluar menunggu. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita, hahaha. Saya sangat tertarik dengan usulanmu tadi. Saya suka orang yang punya ambisi sepertimu. Bernegosiasi. Saya selalu merasa seperti pernah mengenalmu. Mungkin ini yang disebut cocok sejak pertama bertemu. Ah ya, cocok sejak pertama bertemu. Ternyata dia seorang playboy. Kalau begitu lebih mudah. Sepertinya kamu juga orang yang berkarakter. Hahaha. Atica tadi. Syarat yang saya ajukan adalah untuk Aliso. Kalau untukmu saya tidak mau uang sepeser pun. Dunia ini yang gratis bukan yang terbaik. Saya berhutang budi besar padamu, bagaimana saya membalasnya? Hahaha, awalnya saya pikir kamu Atica hanya seorang yang hidup dari wanita. Ternyata Aliso bisa tertarik padamu. Juga ada bakatnya. Orang kecil punya dunianya sendiri. Tapi orang kecil juga punya harga diri. Aku semakin menyukaimu. Kamu siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu. Aku tadi jelas sudah mengenai luka lamamu. Kenapa kamu masih bisa bergerak? Kalau sudah tahu itu kelemahan, pasti sudah ada perlindungan. Justru kamu titik lemahku. Bagaimana kamu tahu? Ternyata kamu bukan orang buta. Sekarang tahu apa itu? Seperti sudah kenal lama. Sudah merencanakan banyak hal. Apa sebenarnya masalah kita? Papu. Tidak asingkan. Sepertinya kamu mendapat warisan Supa. Tapi kamu tetap tidak bisa mengalahkanku.
Suara apa itu di dalam? Biarkan aku masuk. Papu jangan-jangan sedang menyiksa Aticha. Bos pasti tahu batasannya, paling hanya memberi pelajaran. Aticha saja. Biarkan aku masuk. Jangan paksa aku melawan wanita. Aticha, sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu harus menang. Aticha, kamu punya tubuh seperti baja. Aku punya tubuh yang tak terkalahkan. Ini tidak akan ada hasilnya. Tetap harus bertarung. Aticha, sebenarnya kamu pikir aku dan kamu tidak ada permusuhan besar. Benarkan? Sepertinya benar juga ya. Benarkan, kita masih bisa bekerja sama. Sekarang baru benar-benar kerja sama yang kuat. Ah. Aku sudah tahu. Masih muda tapi tidak belajar yang baik. Ah, ah, ah. Ani, kali ini kamu yang berjasa besar ini kamu. Bentuk asli tubuhmu sudah kubilang tulangmu. Tidak bisa menahan tubuhmu. Biarkan kamu hidup sendiri. Kenapa yang kill kamu? Ayo cepat, jangan sampai orang Papu mengejar. Tenang saja, seperti ayah seperti anak. Bulian pasti sedang berpikir. Bagaimana cara menggantikan Papu? Paman. Aku tidak menyangka kau yang selalu berhati-hati. Ternyata dikalahkan oleh anak muda. Tolong aku. Milanda, apa yang kau lakukan? Pernah berjanji pada ayahku, siapa yang menyelamatkan adikku, aku akan menyerahkan diri padanya. Aku tidak butuh. Ingin atau tidak itu urusanmu, memberi atau tidak itu urusanku. Please, saat kau melakukan hal ini, bisakah sedikit lebih berperasaan ekspresimu, seperti hanya menyelesaikan tugas? Bagiku semua hal adalah menyelesaikan tugas. Milanda, biasanya kau terlihat dingin. Tidak kusangka kau seperti ini. Untung aku selalu mengawasi siapa yang kau waspadai. Ini rumahku, aku bisa melakukan apa saja. Sebenarnya kalian berdua tidak cocok untuk Aticha. Kenapa? Alasannya sederhana. Dengan kekuatan Aticha, hanya aku yang bisa menahannya. Kenapa setiap bermimpi selalu terbangun di saat penting? Ah.